Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Cina sejak tahun 1946 mengklaim Laut Cina Selatan sebagai laut miliknya. Ya, ini tentu saja bertentangan dengan banyak sekali konvensi, bertentangan dengan faktor-faktor geografis dan lain sebagainya. Wilayah itu kan adalah wilayah yang jauh lebih dekat dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Brunei Darussalam dan sebagainya. Kenapa mereka mengklaim wilayah yang jelas-jelas bukan menjadi miliknya? Alasan Cina pada waktu itu dan sampai sekarang ternyata cukup culun juga, yaitu bahwa alasan kami mengklaim wilayah Laut Cina Selatan adalah karena nelayan-nelayan kami secara tradisional sejak zaman dulu memang sudah berlayar dan mencari ikan di situ. Ya, kalau memang alasannya adalah seperti itu, maka alasan yang lebih kuat justru dimiliki oleh orang-orang Vietnam, orang-orang Filipina, orang Malaysia, dan orang Indonesia. Karena apa? Karena sejak ribuan tahun sebelum orang Cina melakukan pelayaran dan penangkapan ikan di situ, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia, orang-orang Filipina itu sudah berlayar di sana, kan? Dan bahkan lebih duluan ribuan tahun. Karena apa? Karena orang-orang Cina adalah bangsa daratan dengan kebudayaan daratan dan takut sekali masuk ke laut karena di sana diketahui menurut mereka ada Raja Naga Laut Timur yang pasti akan menenggelamkan kapal-kapal yang ada di situ. Nah, tapi kenapa juga Cina mengklaim tanah itu? Dan saya yakin Cina juga tahu bahwa alasan mereka itu sekadar alasan ngarang yang semua orang juga tahu bahwa itu adalah alasan ngarang gitu. Cuman balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya mereka sudah memproyeksikan dan memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini terkait dengan Perang Dunia Ketiga. Simak videonya sampai tuntas biar sama-sama kita mendapat kejelasan. Yuk kita mulai. Cina itu adalah negara yang sangat-sangat besar dilihat dari populasi penduduk mereka maupun dari luas wilayah mereka yang mencapai kurang lebih sekitar 10 juta kilometer persegi. Wilayah itu sebenarnya adalah wilayah yang sangat cukup dan memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok warganya. Tetapi sama seperti negara-negara lain di seluruh dunia, ambisi mereka itu bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok warganya. Mereka membutuhkan kemenangan yang lebih besar, mereka butuh penguasaan yang lebih besar, mereka ingin ambisinya bisa terwujud, mereka ingin wilayahnya yang bisa dikontrol itu bukan hanya wilayahnya mereka saja, tetapi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin sama seperti manusia yang lain, mereka ingin menguasai dunia. Nah, berbeda dengan pendekatan Amerika Serikat di mana mereka menggunakan pangkalan-pangkalan militer untuk mengontrol negara-negara yang lain, Cina berpikir secara lebih pragmatis dan oportunis, yaitu mereka ingin menguasai perekonomian dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Maka mereka kemudian mewujudkan cita-cita masa lampau mereka, yaitu bikin jalan sutra baru, di mana Cina itu bisa mengekspor barang-barang dan bisa mengimpor barang-barang secara lebih leluasa. Jadi orang-orang Cina mulai membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, berbagai infrastruktur dan lain-lain di sekitar wilayah negaranya. Jadi kalau misalkan ada negara-negara tertentu di sekitar wilayah Cina yang fokusnya adalah pembangunan infrastruktur, kita bisa melihat bahwa campur tangan Cina di situ pasti sangat pekat. Kita mengetahui itu. Nah, kenapa juga seperti itu? Pikiran Cina itu adalah membangun sebuah jalur yang bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan dari luar untuk pemenuhan kebutuhan orang-orang Cina, dan sebaliknya mereka bisa menguasai perdagangan untuk negara-negara yang ada di sekitarnya. Begitu. Pikiran pendek yang bisa kita ketahui adalah begini, atau yang setidaknya sudah bisa kita lihat sekarang. Jadi Cina bikin jalan-jalan, bikin pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya di wilayah sekitarnya. Kemudian mereka bisa keluar masuk dengan sangat mudah ke negara-negara yang dimaksud itu dengan jalan yang mulus dan semuanya enak gitu. Nah, kemudian mereka akan membanjiri negara-negara yang dimaksud itu dengan produk-produk Cina. Setelah dibanjiri dengan produk-produk Cina itu, maka perusahaan-perusahaan atau pemerintah Cina itu akan melaksanakan predatory price, di mana harganya itu benar-benar gila gitu. Jadi misal di Indonesia saya jualan baju Rp10.000, ongkos produksinya sebenarnya hanya Rp5.000, dengan perjalanan distribusi itu Rp2.000, maka keuntungan saya Rp3.000. Ternyata datang produk Cina harganya Rp2.500 gitu. Bahkan keuntungan saya pun dia lebih kecil lagi daripada biaya produksi, lebih kecil daripada distribusi dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi di seluruh wilayah yang dekat dengan Cina gitu. Jadi produk-produk Cina datang dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan lebih murah daripada biaya produksi yang paling mungkin dicapai oleh orang-orang di sekitarnya.
Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja seperti yang tadi itu, infrastrukturnya lebih baik, jadi distribusi gampang sekali buat mereka. Kemudian mereka juga bisa kong kali kong dengan negara-negara yang dimaksud soal pengurangan cukai apa segala rupa, begitu kan. Kemudian Cina juga bisa mengeluarkan harga yang sangat murah untuk setiap produknya karena mereka bikin dalam partai yang sangat-sangat besar. Kenapa mereka berani bikin produksi dengan partai yang sangat besar? Ya setidaknya kalaupun barang jualannya itu nggak laku, mereka bisa jual di dalam negeri yang jumlah populasinya memang 1,5 miliar gitu. Jadi mereka terbiasa untuk bikin partai-partai yang sangat besar, dan ditambah dengan bahan baku. Nah ini bahan baku yang produksi mereka itu didapatnya dari dalam negeri sendiri yang memang sangat luas, ditambah dari luar negeri karena pasokan dari luar negeri itu sangat mudah karena jalur-jalur infrastrukturnya sudah dibuatkan sama Cina gitu. Jadi kalau misalkan Indonesia mau mengekspor sesuatu ke Cina, bahan baku misalkan, maka pelabuhan apa segala rupanya sudah disiapkan oleh orang-orang Cina, sehingga jalur distribusi yang murah itu menyebabkan harga mereka juga bisa menjadi jauh lebih murah. Setelah harga-harga murah dan kemudian menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, maka para pesaing itu akan satu demi satu bertumbangan. Setelah semuanya bertumbangan, barulah orang Cina kemudian memainkan harga gitu, karena dia memonopoli perdagangan dan dia menjadi satu-satunya pemain di situ. Itu strategi Cina tuh ya seperti yang kita ketahui sekarang. Buat para pelaku bisnis, saya yakin sudah bisa merasakan bagaimana cara kerja masyarakat Cina dan bangsa Cina ketika dia main ekspor impor, mengajukan harga barang yang jauh lebih murah daripada bahkan biaya produksi. Kalau strategi ini berhasil, dan nampaknya memang sampai sejauh ini berhasil atau lebih dari target yang mereka capai, mereka akan menyamai atau bahkan mengungguli PDB Amerika Serikat dan kemudian kekuatan militer Amerika Serikat di tahun 2027. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dampaknya apa? Kalau ada dua kekuatan di dunia ini yang sama-sama besar, maka kemungkinan terbesarnya adalah perang besar antara mereka berdua atau stalemate, di mana kedua belah pihak tidak saling serang tetapi kemudian menciptakan proksi-proksi yang ada di sekitarnya. Sama seperti waktu Perang Dingin, ada kekuatan besar, dua, Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka tidak berani langsung serang-serangan karena mereka tahu bahwa lawan mereka itu sangat kuat. Tetapi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu akan terjadi peperangan di mana-mana. Indonesia G30S, waktu itu berapa juta orang yang meninggal. Itu kan sebenarnya adalah dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kan begitu. Nah, sekarang muncul ancaman yang baru bagi dunia, yaitu ketika Cina sekarang hampir menyamai Amerika Serikat dan dalam beberapa waktu kemudian akan sama dengan Amerika Serikat, maka potensi perang besar itu akan terjadi. Perang dunia ketiga antara Cina dengan Amerika Serikat, atau perang dunia dalam bentuk perang dingin, di mana wilayah-wilayah yang ada di sekitar Amerika Serikat dan Cina itu perang satu sama lain tanpa dikehendaki oleh warganya sendiri. Nah, tetapi dalam skenario Cina itu masih ada satu masalah. Gimana caranya untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat? Itu adalah dengan menguasai Selat Malaka. Nah, ini yang jadi masalahnya itu. Selat Malaka itu adalah wilayah yang paling strategis. Saya sudah berkali-kali mengatakan di banyak video bahwa ini adalah salah satu wilayah yang paling strategis di dunia. Untuk Jepang saja itu sampai 44% ekonomi Jepang itu datangnya dari situ. Taiwan sekitar 51%. Kemudian Korea Selatan juga sekitar 55%, dan Cina itu 70%. 70% ekspor impor Cina itu lewat Selat Malaka yang sempit itu. Nah, makanya Cina itu berusaha untuk menguasai wilayah itu, tetapi wilayah itu terlalu jauh dan sudah ada negara yang memang berkuasa di situ. Maka wilayah-wilayah yang masih agak samar-samar itu harus diduduki oleh Cina. Wilayah yang menjadi pintu kedua bagi Selat Malaka, apa itu? Laut Cina Selatan. Makanya yang dibilang tadi itu, sebelum tahun 1947, tahun 1946, mereka sudah mengklaim wilayah itu karena mereka tahu bahwa ekonomi mereka itu ditopang dan disuplai dari celah yang sangat sempit itu. Luar biasanya adalah bahwa orang Indonesia adem ayem saja sebagai pemilik Selat Malaka. Ya, tapi gak apa-apa lah, kan orang Indonesia cinta damai. Tapi intinya adalah ambisi Cina itu sangat besar terhadap wilayah itu. Dan ini bukan hanya klaim kaleng-kaleng gitu. Maksudnya orang-orang Cina kan sejak tahun 46 itu berkali-kali melakukan perang terhadap misalkan Vietnam, mengambil beberapa wilayah dari sana. Kemudian perang terhadap Filipina, 2 atau 3 pulau Filipina diambil sama Cina dan sebagainya. Dan kemudian menyatakan ke PBB bahwa ini adalah wilayah miliknya. Bahkan ketika tidak ada satupun negara di dunia yang mengakui itu, Cina tetap mengklaim bahwa itu adalah wilayah miliknya. Dan karena itulah maka Amerika Serikat sadar akan hal itu. Kemarin
2 atau 3 tahun ini Amerika Serikat nambah pangkalan militer di Filipina itu sampai 4 biji gitu. Karena apa? Karena sudah bersiap-siap untuk berhadapan dengan kekuatan besar Cina menyambut tahun 2027. Tetapi bukankah dunia sekarang itu sudah modern, sudah baik-baik saja? Maksudnya pemenuhan atas sumber daya kebutuhan manusia itu sudah tidak lagi membutuhkan perang. Perang sudah tidak relevan lagi karena sekarang sudah ada rekayasa genetik, sudah ada intensifikasi, sudah ada banyak teknologi-teknologi yang memudahkan pemuasan kebutuhan manusia. Kenapa juga harus berperang? Nah, ini masalah berikutnya, sesuatu yang mungkin Baraya lewatkan. Ini jangan main, wah nanti mah ini terserah takdir, terserah Tuhan. Jangan ngomong yang seperti itu ya. Tetapi para ilmuwan sudah meyakini bahwa tahun 2050 adalah tahun yang paling krisis, yang menentukan apakah umat manusia masih akan bisa bertahan seterusnya atau tidak. Apa? Tahun 2050 itu populasi manusia diperkirakan mencapai 10 miliar manusia, dan itu adalah ambang batas paling akhir dari daya tampung bumi terhadap manusia. Jadi sekarang aja dunia itu disesaki oleh manusia yang jumlahnya 8 miliar. 8 miliar itu berarti apa? Hanya menyisakan sekitar 3% wilayah di dunia yang liar, yang untuk hewan-hewan, yang untuk hutan belantara. Sisanya adalah untuk manusia dan untuk penunjang kebutuhan manusia, yaitu lahan pertanian dan peternakan. Jadi sisanya 3%. Maka kalau 10 miliar manusia numpuk di bumi, bukan hanya 3% untuk alam liar itu hilang sama sekali, tetapi sawah-sawah dan ladang-ladang sudah tidak akan lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ditambah lagi, bukan hanya untuk pangan, tetapi juga air. Air bersih jumlahnya semakin lama semakin menyusut. Nah, jadi kalau jumlah air semakin menyusut dan manusia menjadi bertambah banyak, Baraya bisa pikirkan apa yang terjadi. 2050 diperkirakan, diproyeksikan oleh para ilmuwan di seluruh dunia, manusia akan mengalami kelaparan besar-besaran. Di Jawa itu jauh lebih awal lagi, sekitar tahun 2040 sudah tidak akan ada lagi air bersih yang cukup untuk seluruh penduduk Jawa. Begitu, jadi siap-siap pindah gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apa yang terjadi? Negara-negara yang besar berpikir kita harus menguasai wilayah lain, negara lain, bukan hanya gara-gara ambisi, bukan hanya gara-gara ingin menang, bukan hanya ingin pamer-pameran, tetapi ini alat pemuas kebutuhan pokok mereka, yaitu pangan. Jadi bayangkan ya, ketika tahun 2050 penduduk makin banyak, berjumlah 10 miliar, dan itu berarti menggerus sawah-sawah. Karena kan penduduk yang banyak berarti membutuhkan lapangan pekerjaan baru, membutuhkan jalan baru, membutuhkan pemukiman baru. Yang itu berarti mengambil sawah. Sawahnya menyusut, penduduknya makin banyak. Itu sudah menjadi kelaparan massal. Ditambah lagi ada fenomena yang lebih buruk lagi, yaitu apa? Bencana perubahan iklim. Sekarang saja suhu Bandung kemarin-kemarin mencapai rekor, dari seharusnya 27 derajat sekarang jadi 36 derajat Celcius. Apalagi di wilayah-wilayah yang lain. Itu dampaknya apa? Dampaknya adalah kekeringan dalam waktu yang lebih lama, curah hujan yang berkurang menjadi lebih sedikit, dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah sawah-sawah yang seharusnya menyuplai kebutuhan untuk manusia akan menjadi kekeringan, dan mereka akan menghasilkan sumber daya yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh manusia. Sekarang tahun 2023 akhir itu sudah mulai banyak kekeringan terjadi di mana-mana, sudah banyak krisis terjadi di mana-mana. Kalau misalkan Baraya ngecek India, Thailand, Cina, termasuk Indonesia sebagai penyuplai bahan makanan, mereka udah mulai panik sebenarnya. Cek aja pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pertanian sekarang itu sudah mulai panik karena cadangan pangan mereka itu menyusut, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia kemarin mau impor beras dari mana gitu ditolak juga karena mereka lebih membutuhkan itu gitu. Kita kan tidak terlalu menyadarinya karena kita mah pokoknya selama beras murah disubsidi ya udah bisa kita makan gitu. Kita nggak berpikir bahwa beras itu dapatnya dari mana gitu kan. Nah, itu baru tahun ini. Bagaimana dengan tahun-tahun ke depan? Diperkirakan maka lahan pertanian yang bisa diairi, lahan pertanian yang akhirnya bisa menghasilkan itu menjadi jauh lebih sedikit lagi. Nah, kalau sudah menjadi lebih sedikit lagi apa? Sumber daya itu, kelangkaan sumber daya akan membuat negara-negara lain berperang.
satu sama lain, dan kalau sudah berperang satu sama lain ya perang dunia ketiga itu. Nah, demi tidak terjadi seperti itu, Cina mendingan mengambil wilayah-wilayah itu dan mengontrol perdagangan semuanya agar nanti kebutuhan-kebutuhan pokok mereka itu bisa terpenuhi dengan atau tanpa peperangan sekalipun. Jadi seandainya misalkan tidak berperang dengan Amerika Serikat, mereka sudah menguasai Kazakhstan, mereka sudah menguasai Thailand, mereka sudah menguasai Vietnam, mereka sudah menguasai Filipina dan Indonesia, tidak pemerintahannya tetapi ketergantungan ekonomi, dan akhirnya apa? Cina bisa menyuplai kebutuhan untuk diri mereka sendiri tanpa peduli wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Ya apa boleh buat, karena tidak ada jalan pilihan lain ketika sumber daya menjadi semakin sedikit kan, ya prioritas diri sendiri kan begitu ya, di semua negara juga seperti itu. Dan tahun 2050 itu diperkirakan permukaan laut akan benar-benar meninggi. Diperkirakan Jakarta Utara itu sudah habis dan wilayah Bekasi di situ yang banyak menyuplai pertanian untuk orang-orang Jakarta juga sepertinya sudah akan terendam air. Jadi jumlah daratan menjadi menyusut, kota-kota besar akan terendam dan sebagainya, dan suhu bumi naik sekitar 2 derajat Celcius dari sekarang, ditambah perubahan iklim yang masif dan lain sebagainya, maka sumber daya menjadi sangat sedikit. Nah, di kala itulah maka perang dunia ketiga itu rawan terjadi atau niscaya terjadi bahkan. Jadi perang dunia itu kalaupun nanti memang terjadi, itu motifnya bukan hanya motif ecek-ecek, tetapi motifnya memang alat pemuas kebutuhan manusia pokoknya gitu. Paling pokoknya yaitu pangan dan lain sebagainya. Diperkirakan kalau memang itu akan terjadi antara tahun 2027 sampai 2037 itu, maka aliansi sudah akan terbentuk, yaitu Amerika Serikat dengan negara-negara baratnya itu akan berperang melawan misalkan negara-negara Timur Tengah yang berafiliasi dengan Rusia dan Cina. Kemudian nanti kita lihat siapa yang menang. Indonesia bagaimana kabarnya? Apakah Indonesia akan terlibat dalam perang itu secara langsung atau secara tidak langsung? Nampaknya Indonesia akan netral saja. Karena seperti Pak Jokowi yang mengatakan bahwa jangan khawatir karena tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia yang akan menyuplai makanan pokok buat negara-negara di seluruh dunia. Dan Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-100, ulang tahun emas tahun 2045 dengan gilang gemilang dengan pencapaian ekonomi yang sangat luar biasa dan masuk ke dalam kategori 7 negara dengan ekonomi terkuat dan terbesar di dunia. Katanya seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti, semoga pikiran Pak Jokowi itu benar-benar terlaksana. Saya sih pesimis. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.